Kalian bangun pagi terus jalan depan rumah berubah jadi kolam dadakan? Aktivitas berantakan, motor mogok, dan semua rencana ikut kacau. Banjir bukan kejadian sepele, dan itu merugikan semua orang. Tapi apa kita benar-benar paham apa itu banjir? Mari kita simak. Banjir merupakan fenomena hidrometeorologi yang terjadi ketika curah hujan yang tinggi menyebabkan volume air yang melampaui kapasitas sungai, drainase atau daya tampung wilayah, sehingga air meluap dan menggenangi daratan. Fenomena ini berkaitan erat dengan kondisi atmosfer dan dinamika iklim seperti hujan konvektif yang intens, pertemuan massa udara, serta pola cuaca musiman yang memicu hujan lebat dalam waktu yang singkat. Dalam konteks krisis ekologi, banjir tidak lagi dipahami sebagai kejadian alam biasa, melainkan sebagai tanda terganggunya keseimbangan sistem lingkungan, di mana perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrim sehingga banjir cenderung lebih sering. Dan data BMKG periode 1981 sampai 2024 menunjukkan adanya peningkatan curah hujan tahunan di Indonesia sebagai dampak perubahan iklim dan krisis ekologi global yang berkontribusi pada peningkatnya resiko banjir. Prediksi BMKG pada Desember 2025 memperkirakan sekitar 50,50% wilayah Indonesia mengalami curah hujan dalam kategori menengah, 48,33% kategori tinggi, lalu 0,87% kategori sangat tinggi, dan 0,29 wilayah dalam kategori rendah. Dominasi curah hujan menengah hingga tinggi menunjukkan bahwa potensi meningkatnya limpasan air terutama di wilayah dengan daya serap tanah yang terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa krisis ekologi global ini dapat berdampak nyata pada meningkatnya risiko banjir. Penyebab banjir ini tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, terutama deforestasi. Menurut data Global Forest Watch atau GFW, antara tahun 2001 sampai 2024, Indonesia kehilangan tutupan pohon seluas 30 juta hektar MAH, yang setara dengan 20% dari total tutupan pohon tahun 2000. Hilangnya hutan secara masif ini memperparah resiko banjir karena mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan, sehingga meningkatnya limpasan air hingga banjir sehingga lebih sering terjadi. Ditambah lagi kebiasaan buruk seperti pembuangan sampah sembarangan, buruknya drainase menjadi memperburuk dampak bencana ini. Dampak dari banjir ini dapat diperparah karena faktor manusia. Banjir dapat merusak kualitas tanah, menurunkan produktivitas pertanian, serta mencemari sumber air bersih akibat limbah dan sampah. Bagi manusia, risiko penyakit meningkat, kerugian ekonomi bertambah, pemukiman rusak, aktivitas sosial terganggu. Jika tidak ditangani secara berkelanjutan, banjir akan terus berulang dan memperparah kerusakan lingkungan serta kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya langkah mitigasi yang efektif dan mencegah terulangnya krisis ekologi akibat banjir. Beberapa langkah sederhana tapi efektif bisa dilakukan. Yang pertama adalah memperbaiki drainase atau saluran air, supaya air hujan bisa mengalir lancar dan tidak ada genangan air. Lalu ada tanam pohon dan jaga hutan. Hutan dan tanaman membantu menyerap air hujan dan mencegah limpasan yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada jaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan agar tidak ada saluran air yang tersumbat. Lalu yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Masyarakat ikut menjaga lingkungan dan melapor jika ada titik rawan banjir. Dengan langkah-langkah sederhana ini, risiko banjir bisa dikurangi, lingkungan tetap terjaga, dan kehidupan masyarakat lebih aman. Mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar, setiap tindakan kecil punya arti yang besar untuk menjaga bumi dan kehidupan kita. Ingat, banjir bisa dicegah jika kita peduli dan bertindak sekarang juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.